إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته جميع آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين صلى حضرة سيدنا أبينا آدم ومن سيدنا حواء ومن سلام بينهما إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة جميع المؤلفين والمصنفين والمصنف الكتب التي تعلمنا وعلمنا لا حضرة جميع أساتذتنا ومعلمنا ومسجدنا ومشايخنا صلى حضرة سيدنا وسلم ومن سيدنا لا حضرة سيدنا ومغزل حضرة الآنية الجسدي سيدنا ومربي روحنا محمد بن سيبني سيادة وعافية في قلوبي وجسدنا حاجاتنا تفي بلياتنا سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahifah 49. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala tamanna bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ngucap sapa ingsun min huna saking kene-kene hadis. Nafhamu faham sapa ingsun ana ibrata sak temene ibrah iku biruyatil hilali kelawan ningali hilal. La bi wujudihi ora kelawan wujude hilal. Wala bil ilmi lan ora kelawan ngawruhi bi wujudihi kelawan wujude hilal. Min turukin sangi pira-pira dalan hisabiyatin kang bangsa hitungan. Jadi Syekh berkata memahami hadis sebelumnya tentang penentuan awal Ramadan atau awal Syawal, itu yang menjadi ibrohnya itu adalah ru'yahnya, proses ru'yatul hilalnya, bukan wujud hilalnya, atau bukan kok mengetahui hilalnya, tapi proses ru'yahnya, bukan hitungan yang dipakai, tapi proses ru'yahnya. Wa tawiki kila ibroh iku li ahadisa krono anane pira-pira hadis tafsiru kang jelasake apa hadis mana qolihi ing dawuh Allah taala. Faman mongko utawi sapane wong saida lamun nekseni sapa man ngawruhi sapa man utawa ningali sapa man mingkum saking sira kabeh asyharo ing wulan utawa bulan falyasu mongko poso sapa man hu ing syahro. Faman mongko tegese mongko ta sapane wong saida lamun ningali sapa man mingkum saking sira kabeh duhul syahri ing manjinge wulan biruyati lilali kelawan ngawruhi hilal. Wa ala kulli man mongko iku wajib ngatasi saben-saben wong roa kang ningali sapa man ing hilal au sabata toto tetep ngindahu ing dalem sandinge man apa ruyatu wirihi oleh ningali liyane man. Apa ayasu mayen to poso sapa man hu ing syahro. Roji ningalono sira tafsirul jalalaini ing tafsir jalalain wa hasiyata sawilan ing hasiyah sawi. Jadi ibroh ini mendasar pada Al-Quran. Faman syahida minkum barang siapa yang melihat dari golongan kamu asyahro sudah terhitung bulan falyasumhu maka berpuasalah. Jadi yang dihitung, yang menjadi ibrah itu melihatnya, proses melihatnya. Itu. Wa hadza tawiki wa hadzal ihtijaju tawiki lagawe hujjah iku ya azizu nguatake apa ihtijat al-qaula ing dawuh bi anal ibrah kalam satamne ibrah fi subuti syahr Ramadan wa Syawal ing dalem netepake wulan loro Ramadan lan Syawal. Iku piruyati lilali kelawan ningali tanggal bulan. La biwujudi ora wujude hilal, bukan wujudnya tapi cara melihatnya, gelem delok. Aladzi kang qad yurafu teman-teman den weruhi apa ladzi min tariqil hisabi saking cara hisab
au ikmali saban utawa nyampurnake wulan saban lisaumi krana arahe poso au Ramadan utawa nyampurnake Ramadan lillahi di krana salat Id salasina ing 30 apane yauman dinane. Jadi proses ru'yahnya, kalau ru'yah tidak berhasil berarti dengan cara ikmal menyempurnakan hari menjadi 30. Ama qaulul munajjimin ana utawi dawe ahli nujum iku bahwa mongko tekol wa ing kanalan senajan ono wa ing kanalan senajan ono sapa munajjimin iku mabniyan jumeneng ala kawang eteng ing atase pira-pira kongidah daki kotin kang lembut iku fa inna mongko satemene ingsun iku naroni kali sapa ingsun huming munajjimin tatalifu hale bito-bito apa arauhum pira-pira pendapate munajimin fi aglabil ahyani ing dalam kaprahe pira-pira mangsa. Orang-orang yang tidak sependapat itu ternyata yo bito-bito neh pendapate. Tidak semuanya sama menjadi satu. Isik bu bito-bito maneh. Tumanal hadis awan nulis satemene hadis al-madhkur kang den tutur. Iku famu dan fami minhu saking hadis apa adamu itibaril hisabi ora anane milang-milang hisab. Jadi dari hadis-hadis yang disampaikan itu tidak ada yang mendasar pada hisab, hitungan saja tidak ada. Idza hasara krono ngringkes apa hadis alamarata ing tetenger firuyati ing dalem ru'yah awil ikmali utawa nyampurnake dina wal hisabu utai hisab. Jadi hadis-hadis yang diringkas itu hanya berbicara seputar ru'yah dan ikmal. Kalau hisab utai hisab iku kot yunak itu terkadang melawani apa hisab al ikmala ing ikmal nyempurnake. Wa sebutulan tetep apa sawalun sawal aidan kelawan malih bimis 5 kelawan sepadane perkara ya sebutu kang tetep ing dalem apa Ramadan ijma'an kelawan mufaqate ulama bainal madzhabi dalam antarane pira-pira madzhab al-arba'ati kang papat wa ghairiha lan liyane madzhab al-arba'ah kharija li sunnati kejaba ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah begini, hisab itu terkadang akan berbeda dengan ikmal, hitungan tok itu. Nah hitungannya sudah dihitung, ini sudah masuk 1 Ramadan seharusnya. Ternyata ketika diruyah dulu tidak cocok, belum nampak. Nah akhirnya kan bertabrakan. Teori ru'yahnya melihatnya tidak berhasil maka harus ikmal, sementara hisabnya sudah menentukan. Tidak bisa, hitungannya sudah besok itu sudah 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah ini kan berlawanan dengan teori ikmal atau penyempurnaan hari menjadi 30. Bailai kamu kono tepono sira alawana al-anang dalam zaman saiki kala Said bin Qasim ing dawe Said bin Qasim, Said Ibnul Qasim al-Khu'i. Wa huwa utai Ibnul Qasim iku min ulama Syi'ati sang ulama Syi'ah al-imamiyati kang dadi imam. Kala dawe sabe Ibnul Qasim bala ibrotalan ora ana pendapat iku maujud bi ghairi ma kelawan liyane perkara zakarna kang nutur sapa ingsun. Ru'yati hilali Ramadan tegese ningali hilali Ramadan au mudi salasina utawa liwati 30 apane yauman dinane min sabana saking saban min qaulil munajjimi saking qaul ahli nujum wa nawi dzalika lan sepadane mengkono ru'yati hilali Ramadan ila an qala temu kemarin yang dawuh sapa Ibnul Qasim la budda wajib wisubuti hilali sawalin ing dalam netepake wulan Syawal, ing dalam netepake hilali Syawal apa mintah kikya hati lumuri nyatakake salah sijine pira-pira perkara al-mutaqaddimati kang dingin, yakni negesi sapa Ibnul Qasim ru'yatul hilali ing ru'yatul hilal metode ru'yah wa syahadata adlaini lan oleh nyekseni wong adil loro, ada 2 saksi ikmalil idati utawa nyampurnake wilangan dina salasina ing 30. Nah, teori Ibnul Qasim al-Khu'i
teorinya. Jadi, la ibrata bi ghairi ma dzakarna. Tidak ada dasar yang kecuali yang disebutkan oleh beliau, yakni dengan metode ru'yatul hilal Ramadan, melihat bulan atau tanggal satunya Ramadan, nampak apa tidak? Kalau tidak nampak, aumudi salasina yauman, atau menyempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, maksudnya itu. Nah, min qaulil munajjimi wa nahwihi dzalika ila an qala la budda fi subuti hilali sawalin. Wajib bagi kita ketika akan menetapkan hilal Syawal. Sama saja Ramadan juga seperti itu. Apa yang diwajibkan? Min tahqiqi ahadil umuri. Benar-benar menyatakan salah satu dari beberapa perkara yang al-mutaqaddimah yang terdahulu, yakni maksudnya ru'yatal hilali, dalam melihat hilal. Wa syahadata adlaini, ada dua saksi yang adil. Au ikmalal iddati salasin, atau menyempurnakan hitungan hari menjadi 30. Jadi ada dua saksi yang adil ini. Ini diterapkan di Indonesia. Kalau lam yasbut mongko lamun ora tetep apa sayon suci-suci minha saking umur, lam yajus mongko ora wenang apa alif taru mokel. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka tidak boleh, entah itu melaksanakan puasa untuk satu Ramadannya atau tidak puasa untuk satu Syawalnya. Jadi syarat-syarat termasuk ketika proses ru'yatul hilal di beberapa titik di Indonesia ini kan ada saksinya, saksi yang melihat siapa, terus saksinya ada dua. Saksinya ini ada kriteria-kriteria khusus, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Ziyadatun utawi iki kono tambahan, idza wafaqan alikane mufaqat sapa. Idza wafaqan alikane ngepasi utawa nyocoki apa yaumul jumati dina Jumat. Nyocoki yaumul idi ing dina Id. Nah, ini persoalan baru. Ketika hari Jumat itu bertepatan pada 1 Syawal atau dibalik. Ketika 1 Syawal itu bertepatan pada hari Jumat, pas tanggal 1 Syawal, disebutkan pas hari Jumat. Baik fama dzabuna mongko te mazhab kita ana sak temene kelakuan iku la atas kutu ora gugur. Apa salatul Jumat, salat Jumat. Bi salat ini di kelawan salat anane salat Id. Ngan ahli balad sang ahli balad. Wajib mongko wajib al Jumat salat Jumat ngalehi mengatasi ahli balad. Bi khilafi ahli qura kelawan nulayani ahli qura wal bawati lan pira-pira alas. Aline pira-pira alas. Ida hadarun alikane nekane sapa al-qura wal bawat al-id yang salat id wa kharajulan kejaba utawa metu sapa al-qura wal bawat min biladil jumati saking negarane Jumatan qabla zawari yang dalam sadurunge sir baina mongko sak temene Jumat iku taskutu gugur apa Jumat kan hum saking al-qura wal bawat wa juzulan wenang lahum kedue alul qura wal bawat apa tarakul jumati ninggal Jumat wa yusalluna lan salat sapa ahli bawat alul qura wal bawat adzhur yang salat zuhur. Jadi ketika 1 Syawal bertepatan pada hari Jumat, maka sesuai dengan mazhab kita, mazhab pada sunnah wal jamaah, ini tidak gugur salat Jumatnya. Untuk ahli baratnya ini tidak gugur, maka tetap wajib sholat Jumat. Kecuali kalau ahli qur'al bawat, waduh, pemain jero alas, pengen Jumatan dadak metu saka alas, pirang-pirang puluh kilo, ini bisa gugur Jumatannya dan bisa diganti dengan sholat zuhur. Wa yajuzu lahum tarkul jumati wa sunnatul wa madhabu Abi Hanifah atau madhabe Abi Hanifah. Iku ana usah temene kelakuan iku latas kutora gugur. Iku latas kutora gugur biha kelawan
biya kelawan id anil kuli sangi sekabehane mazhab Abi Hanifah. Sholat Jumat itu tidak gugur karena adanya sholat id di hari itu. Kata jibu wajib apa sholatul Jumat di sholat Jumat yang lain ngatasi kul mutlakon kelawan mutlak tetap wajib Jumatan. Makan utai iku panggonan aladhi makan tu ada kang den tekani fi ing dalam makan apa sholatul id, sholat id. Nah, terus di mana kita akan melaksanakan sholat id? Di rumah, di masjid, musola, lapangan, alun-alun, video utawi nglakoni utang nindakake salat id bil masjid dalam masjid iku abdulul utama ingkana menono apa masjid iku wasian jembar. Mengerjakan salat Idul Fitri di dalam masjid atau di masjid itu lebih utama daripada yang lain ketika tempatnya memadai. Liana krono saat temene masjid alasannya iku afdhalul utama wa asrafulan luwih mulya wa afdhalulan luwih bersih min wiri katimbang liyane masjid, karena masjid segi fadilahnya dapat, segi kemuliaannya dapat, segi kebersihannya dapat daripada tempat-tempat yang lain. Wa tahsulu lan hasil fihi ing dalem masjid apa rakaat tahiyati rakaat salat tahiyatul masjid. Nek neng masjid itu iso sholat tahiyatul masjid. Wal itikaf lan itikaf iso itikaf. Wali anna laimatalan krono sak temene pira-pira imam iku lam yazalu ora leren-leren sapa imam biusaluna padha salat sapa imam salatal id salat id bima kata yang dalam Mekah fil masjid ing dalam masjid wallahu alam. Tsumma qala Syekh begini. Secara teori asalnya, hukum asalnya bahwa pelaksanaan sholat ini yang lebih utama dikerjakan di masjid karena segi kebersihannya lebih bersih, segi keutamaannya lebih utama. Ketika kita datang ke masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid sambil menunggu jamaah yang datang, sambil menunggu pelaksanaan sholat id dilaksanakan, kita bisa itikaf. Akan tetapi, nah kembali lagi, akan tetapi al hukmu yadur malilat, hukum itu berjalan berputar sesuai dengan keadaan. Di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini ada edaran dari instruksi dari pemerintah yang sudah direkomendasikan, dikonsultasikan dengan MUI baik pusat maupun sampai daerah, Kementerian Agama. Larangan sholat Jumat, sholat jamaah, bahkan sholat id di masjid. Ini ada dasarnya. Jadi kita jangan salah paham. Upaya pemerintah dalam hal mencegah umat Islam untuk beribadah di masjid karena tindakan atau pencegahan, tindakan preventif, supaya apa? Kita ini tidak mudah tertular atau menularkan bagi yang sudah punya virus. Jadi untuk wilayah yang sudah terkonfirmasi positif pasien COVID, maka wajib tidak Jumatan. Wajib tidak Jumatan atau sholat tarawih di rumah. Sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah 159 kalau nggak salah, wala tulqu biaydikum ila tahluka, jangan kamu memasukkan diri kamu ke dalam kerusakan. Maknanya begini, masjid yang terkonfirmasi ada pasien positifnya, otomatis itu sangat dimungkinkan ada orang yang bisa menularkan virus ini. Padahal dalam hadis la dharara wala dirara, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ketika orang yang sudah positif COVID, dia beraktivitas seperti orang biasa, ikut ke masjid, ikut Jumatan, ikut tarawih, ikut sholat id, ini kan bisa membahayakan orang lain.
Atau dibalik, ketika kita bersosial secara langsung tanpa ada jarak misalnya dengan orang-orang yang orang tanpa gejala, mungkin ada pasien dalam pemantauan, ini kan juga membahayakan diri kita, maka tidak boleh. Inilah dasar mengapa untuk sementara waktu kita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah di masjid atau di mushola bagi yang daerahnya sudah terkonfirmasi zona merah, kecuali kalau masih zona hijau. Ini tidak apa-apa, tetap wajib, Jumatan wajib, tarawih bisa dilaksanakan, sholat jamaah bisa dilaksanakan, akan tetapi harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi dalam kaidah fikih yang lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa mencegah mafsadah, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah dalam mensikapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan umat, bukan hanya umat Islam saja, semua manusia. Tujuannya itu. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, diberi ketabahan, dihindarkan dari wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan dengan barokah Ramadan Allah segera mengangkat kembali COVID-19 ini dari muka bumi, dari bangsa Indonesia, bahkan seluruh negara-negara di dunia, karena kita yakin bahwa tanpa izin Allah virus ini tidak akan ada, dan dengan izin Allah virus ini akan hilang lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.